Nope. Terlihat, Ningki menggunakan jarum ajaib untuk mengendalikan burung ponik, penjaga negara Tang. Burung itu pun seketika langsung aktif dan membantu Ningki untuk menyerang Chenmo di sana. Terlihat, Ningki menggunakan jurus Kage Bunshin untuk membelah diri. Sambil membawa pedang apinya, ia pun langsung menyerang Chenmo. Namun lagi-lagi, tidak ada satupun serangan Ningki yang berefek kepada Chenmo, dan justru ia harus terlempar dan terluka di sana. Ia yang sekarat tetap berusaha untuk menyerang hingga di titik darah penghabisan. Ia pun langsung menyerangnya. Namun Chenmo hanya menggunakan satu jari untuk menahan pedang dari Ningki. Dan akhirnya ia tetap terlempar dari sana. Tak lama kemudian, warga di negara Tang mencoba membantu untuk menyerang Chenmo. Ningki yang sekarat berteriak agar warga menghentikan tindakan mereka. Namun semuanya terlambat, semua warga berbondong-bondong menyerang Chenmo dengan senjata ala kadarnya. Ningki yang sekarat akhirnya bangkit. Sambil memegang jarum ajaib, ia memberi perintah kepada burung ponik itu untuk menjaga istana negara Tang. Setelah itu, Ningki dengan semua kekuatannya membuat mantra sihir yang sangat besar di atas istana. Ia pun menghunuskan pedangnya berkali-kali untuk memperkuat mantra sihir yang ia buat. Chenmo lalu terbang ke atas untuk menghancurkan mantra sihir tersebut. Ningki yang melihat itu langsung menaiki burung ponik dan mencoba menghentikan Chenmo dari atas. Terlihat semua orang melihat kekuatan Ningki dari bawah. Mereka semua pun berharap Ningki mampu mengalahkan Chenmo di sana dan menyelamatkan negara Tang. Harapan semua warga akhirnya membentuk sebuah aura merah yang langsung diberikan kepada Ningki sebagai sumber kekuatannya. Ningki yang telah mendapatkan kekuatan super duper besar langsung menghunuskan pedangnya. Chenmo berusaha untuk menahannya, namun usahanya sia-sia dan kekuatannya tidak sebanding dengan Ningki. Dan pada akhirnya Chenmo akhirnya kalah melawan Ningki. Singkat cerita, Ningki yang jatuh dari atas langsung disambut oleh semua warga dan ia pun disoraki sebagai pahlawan negara Tang. Di lain sisi, semua adik seperguruannya merasa terkejut melihat tangan Junmo yang kini telah putus akibat bertarung melawan Liu Bai.
星霞守住了。老师，Pipi di saat itu terlihat membawa ayahnya yang sudah tak sadarkan diri untuk pergi dari sana. Di lain tempat, saat ini Sangsang telah menjadi Dewi Langit. Ia pun didampingi oleh jiwanya sendiri yang bernama Hao Tian. Dan Hao Tian ini merupakan Dewi Langit dan bukan seorang manusia. Sangsang saat ini bisa dianggap telah tiada. Dan Sangsang saat ini hanyalah sebuah bayang-bayang yang tinggal di tubuh Hao Tian. Kesimpulannya, Hao Tian adalah Sangsang dan Sangsang adalah Hao Tian. Karena Hao Tian yang lebih mendominan, jadi Sangsang hanya bisa tinggal di tubuh Hao Tian. Sampai di sini kalian sudah paham kan? Oke, lanjut. Di sana, Sangsang mau kalau kereta itu dikirim ke Ningki karena kereta itu peninggalan dirinya saat bersama Ningki. Singkat cerita, semua murid akhirnya berkumpul. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tangan Junmo yang telah putus sebelah. Ningki yang melihat itu langsung memeluknya di sana. Dan setelah itu, Liman datang menyusul. Ia juga sama kagetnya saat melihat tangan Junmo yang sudah tidak ada. 有些事情既然无法改变， Liman di sana berkata kalau peperangan ini berhasil mereka menangkan dan negara Tang bisa bernafas lega. Namun Junmo tetap menyuruh mereka semua untuk waspada karena bisa saja istana Siling kembali menyerang. Junmo meminta mereka semua untuk tak usah mengkhawatirkan tangannya karena apa yang ia lakukan setimpal dengan hasil yang mereka dapatkan saat ini. Setelah itu mereka semua pun makan bersama untuk merayakan kemenangan. 对啊，我们在青霞想的就是这个味儿。 鲜香麻辣。 Junmo yang tak bisa menyuap makanannya dibantu oleh Liman untuk menyuapinya makanan. Singkat cerita, di istana Siling, Bunga datang menghadap ke Reki. Di sana ia dengan lantang mengatakan kalau ia kecewa kepada Reki yang kalah bertarung melawan Yulian. Ia pun meragukan Reki yang menjadi pemimpin istana Siling karena baginya Reki tidak cukup kuat. Reki yang mendengarkan itu sesaat merasa kesal bercampur malu karena bagaimanapun juga ia memang kalah melawan Yulian di hutan akademi kemarin. Sesaat, Bunga mengatakan kepada Reki kalau ia akan mengirim surat ke negara Tang dan berniat untuk bernamai dengan mereka. Karena saat ini, ia menganggap kalau istana Siling telah kalah melawan negara Tang dan tidak ada pilihan lain selain bernamai dengan negara Tang. Mendengarkan hal tersebut, dengan berat hati, Reki menyetujui permintaan dari Bunga dan ia memerintahkannya untuk segera pergi ke negara Tang. Namun ternyata, Reki hanya berpura-pura melakukan hal itu. Terlihat, ia mengatakan kepada Jenderal Istana Siling kalau tidak ada pilihan lain selain menyetujui permintaan dari Bunga, karena ia yakin suatu saat nanti negara Tang juga pasti akan hancur. Di lain tempat, terlihat Ningki dan semua murid Sang Master telah berkumpul kembali. Di sana, mereka membahas mengenai keberadaan Sangsang saat ini. Lalu Ningki mengatakan kalau Sangsang telah tiada. Namun ia meyakini kalau Sangsang pasti akan kembali untuk menemuinya. Sesaat, Ningki tiba-tiba kembali teringat kenangan dirinya bersama Sangsang saat berada di hutan akademi. Keesokan harinya, Ningki juga kembali bertemu dengan Xiao Su. Terlihat Xiao Su merasa sangat bahagia karena Ningki telah berhasil melindungi negara Tang dan berhasil mengalahkan Chen Mo saat itu. Di sana mereka pun duduk bersama dan minum-minum. Singkatnya, Ningki mendatangi istana negara Tang. Namun tiba-tiba,
Xiao Tian mengatakan kalau Istana Siling telah mengirim surat kepadanya, dan isi surat tersebut mengatakan kalau saat ini Istana Siling ingin berdamai dengan negara Tang. Ningqi pun menjawab kalau hanya Raja Negara Tang yang bisa memutuskan, yaitu Li Hu, apakah ingin berdamai atau tidak. Dan yang pastinya, jika surat itu dikirim ke hutan akademi, semua murid dari sang master, termasuk dirinya, akan menolak permintaan perdamaian itu. Karena hutan akademi mempunyai prinsip yang berbeda, dan tidak ada yang bisa untuk bernegosiasi dengan murid dari sang master. Singkat cerita, terlihat kakek pemabuk dan pemotong daging bertemu dengan Hou Tian. Mereka pun seketika merasa ketakutan dan tunduk hormat kepadanya. Di sana Hou Tian mengatakan kalau ada tugas untuk mereka. Yang pertama, ia meminta untuk segera mengembalikan kereta kuda kepada Ningqi. Lalu yang kedua, ia menyuruh mereka untuk menemui Reiki di Istana Siling dan menyampaikan pesan kalau saat ini ia telah kembali. Singkatnya, kakek pemotong daging langsung melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Terlihat ia mendatangi Istana Siling dan menemui Reiki di sana. Melihat kedatangannya, Reiki merasa terkejut dan sangat ketakutan dan menanyakan apa maksud dari kedatangannya. Lalu kakek pemotong daging mengatakan kalau Hou Tian akan kembali ke Istana Siling. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi dari sana. Di malam harinya, terlihat Ningqi dan Mawar saling bertemu. Di sana mereka membahas mengenai Sangsang yang telah tiada. Sesaat Ningqi mengatakan kalau saat ini ia sangat merindukan Sangsang dan tidak ada orang yang bisa untuk menggantikan posisinya. Mendengarkan hal tersebut, Mawar merasa sangat sedih karena sampai detik ini ia masih mengharapkan cinta dari Ningqi. Namun mau tidak mau ia harus merelakan hal tersebut dan menyadari kalau sampai kapanpun Ningqi tidak akan pernah menyukai dirinya. Di sana mereka pun berbincang satu sama lain sambil melihat kembang api di negara Tang. Dan tahun itu bertepatan dengan tahun baru. Dan untuk kedua kalinya Ningqi mengatakan ia merayakan tahun baru tanpa Sangsang karena sebelumnya tahun baru pertama Sangsang berada di penjara. Dan tahun kedua saat ini ia kembali merayakan tahun baru seorang diri karena Sangsang telah tiada. Sangsang 现在一个人